sore ini kita mau bahas apa, Bu Novi? Kita mau membahas tentang wawancara kerja, gitu ya. Oke. Mungkin sudah banyak yang membahas tentang wawancara Iya. kerja ya. Tapi yang kali ini kita mau bagikan adalah pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan di dalam wawancara kerja dan bagaimana kita harus menjawabnya. Gitu. Halo NN Talkers, kita ketemu lagi dan saya Novi masih bersama dengan Nurdin, teman kita, partner saya dalam NN Talk ini masih setia mengunjungi teman-teman semuanya untuk berbagi sharing tentang profesi-profesi yang ada di sekitar kita, mengenalkan profesi tersebut, dan kita juga berbagi tips nih bagi yang mau kerja, yang sudah berkarir gitu ya. Jadi bagaimana melakukan pengembangan diri, penyesuaian diri dengan teman-teman di tempat kerjanya, dan juga hal-hal lain seputar pekerjaan. Oke, dan sore hari ini, ini sore nih ya. Jelang sore. Kita lagi nongkrong di cafe shopnya Wislux Hotel. Ada di Surabaya Barat, di Spasio. Dan kita berada di area outdoornya. Di area outdoor gitu ya. Ada area dalam, ini ada area outdoornya. Dan kita lagi minum apa ya ini? Iced tea with lime. Iced tea with lime. Ya, jadi ini ada jeruk nipisnya, ada daun mintnya, sama yang kuning seger ini. Yang kuning ini adalah tea-nya gitu ya. Seger pastinya. Dan ini ada red velvet, terus coklat, coklat cookies. Iya. Oke. Nah, jadi pun di cafe shop ini atau resto ini juga bisa dikunjungi walaupun Anda nggak stay di Wislux ini. Betul. Bisa sore-sore datang ke sini hanya untuk makan langsung, atau minum nongkrong atau ketemu dengan kolega. Itu sih. Jadi tidak harus menginap, Anda bisa juga di sini untuk ngopi-ngopi lah gitu ya. Dan di sini juga ada ballroomnya ya. Ballroomnya kapasitas bisa sampai 400 orang. Terus kemudian ada room-room kecil, ruang-ruang kecil yang juga bisa dipakai untuk meeting. Dan ada swimming pool di lantai 17. Ada sama spa-nya juga di situ. Oke, ada spa dan swimming pool. Dan yang unik dari hotel ini adalah lobinya di lantai 16. Iya. Jadi kebanyakan hotel-hotel di kota-kota besar sekarang lobinya di atas, bukan lagi di bawah. Karena kan multifungsi kan. Betul. Karena di atasnya lagi juga office tower kan. Betul. Ini hotel ini nyambung dengan office tower. Iya, Spasio itu kan di kompleknya Spasio. Jadi Anda di sini pun nanti juga langsung di Spasio Tower-nya. Iya. Dan di sini dekat kalau mau kemana-mana, sebelah ini tuh depan tuh ada sekolahan. Ini sudah tempat makan, ini area makan semuanya ini. Di kompleks Lu punyanya Darmala ya. Terus kemudian depan itu mall yang besar. Dan Intiland atau Darmala? Intiland ya. Intiland ya sekarang Intiland. Terus depannya ada Super Mall ya. Pakuan Mall ya namanya sekarang. Ada Pakuan Mall. Itu, dan di banyak perumahan lah di sini. Ya, perumahan dekat Universitas Putra juga. Gitu. Di situ juga perumahan sama Unesa. Ya. Oke, sebelum membahas ini lebih dalam lagi, saya ingatkan ya, tolong yang nonton ini bisa diaktifkan tombol CC yang ada di kanan atas maupun di bawah. Tombolnya kotak tulisan CC, itu singkatan dari closed caption. Nah, di sana nanti akan muncul teksnya. Iya, kayak running text gitu. Ya, kayak running text-nya. Jadi apa yang kita bicarakan ini bisa juga diikuti oleh teman-teman yang pendengarannya berkurang. Oke, sore ini kita mau bahas apa, Bu Novi? Kita mau membahas tentang wawancara kerja, gitu ya. Mungkin sudah banyak yang membahas tentang wawancara kerja ya. Tapi yang kali ini kita mau bagikan adalah pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan di dalam wawancara kerja dan bagaimana kita harus menjawabnya. Gitu. Ini yang nanya saya atau
Gantian ya. Saya itu ya, kan sudah berapa puluh tahun lalu tidak diinterview. Jadi ketika saya mau diinterview sama Bu Novi yang masih eksis di dunia SDM, saya ndredeg. Oke, biasanya kan pertanyaan pertama apa? Pasti kan kita diminta untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Setelah interviewer memperkenalkan diri, dia akan minta, tolong silakan Anda perkenalkan diri Anda. Oke, yang pasti adalah ketika Anda masuk dalam suatu ruangan, ya, jangan lupa untuk salaman dulu. Oh, oke. Iya. Zaman COVID kan cuma gini. Sekarang sudah nggak COVID lagi. Tapi masih banyak orang yang masih membatasi nggak masalah, diri. Istilahnya kan gini, ada beberapa orang yang masih mengikuti ritme yang lama kan gitu loh. Jadi yang penting adalah Anda salaman atau sambil mengucapkan selamat pagi, selamat siang atau selamat sore, terus kemudian dipersilakan untuk duduk. Ya. Nah, perkenalkan pasti akan memperkenalkan diri kan, Bu Novi? Iya. Karena setelah mulai itu pasti akan ditanya, silakan Anda perkenalkan diri, gitu kan? Yang pasti ketika memperkenalkan diri adalah bukan sekedar menjawab nama saya Nurdin Marianto, sudah gitu aja kan? Gitu. Saya lahir di Surabaya, lulusan dari mana udah pedot gitu ya. Jadi dalam menjawab itu Anda harus pakai suatu cerita, misalnya gini, nama saya Nurdin Marianto, background saya adalah S1 ekonomi, ya kan, dari kampus ini. Terus saat ini saya beraktivitas, kalau Anda masih bekerja, beraktivitas di perusahaan apa itu Anda sebutkan. Dan sebagai apa ya Bu Novi ya? Misalnya saya sekarang bekerja di perusahaan A, bergerak di bidang apa, dan sekarang posisi saya adalah sebagai seorang marketing. Nah itu Anda ceritakan. Dan ke depan saya juga ingin menjadi seorang leader atau menjadi seorang marketing manager ke depan. Jadi ada masa lalu, masa sekarang, masa depannya kan, masa akan datang. Iya, jadi supaya ngurut ya. Jadi yang pertama yang pasnya itu adalah bercerita tentang backgroundnya kita. Itu ya, jadi lebih yang diceritakan ke background pendidikan, kenapa memilih jurusan itu, gitu kan. Karena ini nanti akan ada relevansinya dengan jabatan yang dilamar. Betul. Itu pasti kan akan ada relevansinya ke sana. Terus kemudian ceritakan tentang yang sekarang. Yang sekarang misalnya kita sedang bekerja. Jadi lagi ceritakan pekerjaannya apa, nama jabatannya apa, tanggung jawabnya apa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah future. Future itu artinya apa yang kita inginkan dengan passion, dengan potensi yang kita miliki, kaitannya dengan kita melamar pekerjaan tersebut. Nah, itu yang kemudian yang harus kita ceritakan. Dan kalaupun Anda benar-benar job seeker, masih belum punya pengalaman, fresh graduate, nol pengalaman, nah nggak apa-apa, Anda tidak menceritakan sekarang aktivitas bekerja di apa enggak, ya kan? Sebut aja lagi job seeker kan, belum mencari pekerjaan. Dan aktivitas sehari-hari saya sekarang misalnya sedang rajin berolahraga atau apa-apa, sehingga tidak terkesan Anda tidur bangun gelimbang-gelimbung ya, kalau orang Surabaya bilang kan gitu loh. Iya. Tapi pastikan bahwa Anda juga lakukan itu ya, gitu ya. Jadi jangan hanya kita bluffing di wawancara, karena itu pasti akan kelihatan, akan terlihat lah, cepat lambat nanti akan ketahuan. Atau Anda lagi freelancer ya nggak apa-apa gitu kan, sedang memberikan les kursus ke anak-anak atau apa kan. Iya. Dan itu tadi pertanyaan umum pertama ya, kita diminta memperkenalkan diri. Yang kedua, orang itu akan nanya, motivasi melamarnya itu apa? Motivasi jabatan yang sekarang dilamar itu apa? Ya, bagi yang job seeker yang pasti ada ingin mendapatkan penghasilan. Ya. Terus kemudian bagi yang punya pengalaman kerja, motivasi adalah ingin mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik lagi karena saya ingin mengembangkan karir. Nah, dan saya yakin di tempat ini saya bisa berkembang. Oke. Baik. Nah, tentang motivasi bekerja ini jadi gini, menjelaskannya adalah mengapa pekerjaan ini ingin saya lamar gitu ya. Jadi artinya harus kalau bisa berkaitan dengan apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Artinya apakah pendidikan kita, apakah pengalaman kerja kita, apakah kursus-kursus pendukung atau sertifikasi yang kita ambil itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi misalnya ini ada juga orang yang misalnya pengalaman kerja sebelumnya tidak sama dengan jabatan yang dilamar gitu kan, artinya nggak inline gitu kan. Nah itu berarti kita harus tetap bisa menjelaskan mengapa kok sekarang kita ini tertarik untuk melamar pekerjaan. Iya, dan itu pernah saya alamin kan ketika dulu saya background kan banker kan. Kemudian apply di perusahaan konsultan. Itu sebenarnya kan tidak linear.
Jadi ketika saya apply itu di interview nih sama user saya saat itu kan, yang pasti adalah kebutuhannya saat itu adalah untuk marketing. Oke. Nah, diharapkan ada networking saya ketika itu di perbankan juga bisa saya tarik ke situ kan. Ya. Nah, ternyata ada pekerjaan-pekerjaan lain sebagai konsultan yang akhirnya akan mengikuti sesuai dengan kemampuan saya saat itu adalah ternyata cukup komunikatif. Ya. Bisa berhadapan dengan klien, handle klien dan sebagainya. Oke, jadi motivasi ada potensi yang lain kan dari ada background potensi itu, yang lain yang bisa dikembangkan di perusahaan itu. Betul, artinya ada hal yang dulu kita sudah lakukan di pekerjaan lama dan masih kita bawa memberikan value terhadap pekerjaan kita yang baru. Ya. Gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya? Terus selanjutnya pertanyaannya, biasanya orang akan tanya gitu ya, setelah motif melamar, pencapaian terbesar apa yang pernah Anda lakukan gitu ya. Betul. Orang akan bertanya. Betul. Kalau nggak punya pencapaian, so ya lebih baik pilih pelamar yang lain aja deh. Betul. Kayak gitu. Karena kan. kita gini, di dalam apply atau melamar pekerjaan kan ada beberapa kandidat yang diinterview kan Bu Novi ya. Nah, jadi pencapaian terbesar misalnya bagi yang job seeker adalah ketika kita kuliah ikut organisasi apa dan mencapai apa. Kan misalnya jadi ketua panitia untuk apa, itu kan pencapaian terbesar. Nah, kemudian bagi Anda yang sudah bekerja, misalnya saya dulu ketika menjadi marketing Pak, saya pernah achieve untuk nilai sekian. Jadi itu pencapaian terbesarnya disebutkan di situ. Atau misalnya dulu ketika sebagai seorang operasional atau back office, ya kan, bisa menyelesaikan deadline secara baik, tepat waktu, dan itu tidak pernah miss, gitu kan. Dan itu adalah pencapaian terbesar juga. Jadi pencapaian terbesar antara marketing sama operasional kan juga beda kan Bu Novi kan gitu. Atau misalnya ya kalau paling gampang sekarang itu kan ada KPI ya, semua jabatan ada KPI-nya. Jadi pencapaian ya. KPI saya rata-rata di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir dapat skor sekian. Artinya ya kita dari situ kita bisa lihat gitu loh. Iya. Kinerja dia di perusahaan lamanya. Gitu. Atau kalau enggak ya pengalaman-pengalaman di organisasi, mungkin di wakil ketua senat lah, terus menjadi koordinator acara apa. Yang seperti itulah acara-acara yang kita lakukan di kampus begitu. Terus kalau kita sudah tanya pencapaian terbesarnya, seringkali juga akan ditanya kegagalan apa yang pernah kamu alami seperti itu. Ya. Yang pasti jangan. Ini ya bercerita kegagalan tuh kita merasa takut kalau kemudian akan dinilai jelek. Gimana supaya nggak ada perasaan begitu ya? Atau tidak menimbulkan kesan seperti itu? Iya, yang pasti gini, ketika kegagalan ditanyakan, misalnya gini, saya dulu pernah ditanya kegagalan apa yang pernah Anda alamin. Saya pernah nih mendapatkan yang biasa saya IPK semester 1 sampai 4 itu selalu di atas 3. Ternyata semester 5 saya turun menjadi 2,7. Nah, itu bagi saya kegagalan terbesar. Nah, itu sih yang saat itu saya dulu pernah omongkan ketika di interview. Tapi maksudnya begini, itu kan Pak Nurdin ceritanya kayaknya dulu sekali gitu ya. Jadi usahakan itu kejadiannya tidak terlalu jauh tahunnya dari kejadian saat sekarang kayak gitu. Jadi yang kejadiannya itu masih cukup dekat dengan waktu sekarang. Dan siapkan dari rumah gitu ya, siapkan dari rumah kira-kira kalau akan ditanya ini Anda harus punya jawabannya. Jangan terkait dengan masalah pribadi ya kegagalannya ya. Sama dengan ketika ditanya tadi tentang pencapaian terbesar. Silahkan sebelum berangkat kita bisa ngelis tentang success story kita apa saja. Nah itu tadi, sehingga ketika kemungkinan besar beberapa interview masih suka menanyakan ini, maka Anda bisa menjawabnya dengan lancar dan tidak ada kesan ragu-ragu atau takut atau mencari lama atau kelihatan tidak meyakinkan seperti itu. Gitu. Nah, yang masih relevan dengan itu lagi itu biasanya pertanyaan yang berkaitan dengan tadi itu kan pencapaian dan kegagalan. Yang ini adalah kelebihan dan kelemahan kita. Itu masih sering ditanyakan juga itu, Pak. Iya, sampai sekarang. Jadi kalau tadi saya bilang kan bahwa saya seorang marketing. Nah, kelebihan saya adalah seorang yang komunikatif. Terus kemudian saya suka berteman dengan banyak orang. Sehingga itu adalah mencerminkan bahwa saya suka berrelasi.
gitu kan. Nah itu kelebihan saya kan gitu loh. Nah kekurangan saya ada saya karena cukup komunikatif dan suka bernetworking itu, saya kadang agak susah untuk melakukan manajemen waktu. Kekurangan saya, tetapi saya berusaha untuk mengatasi itu dengan memberikan suatu jadwal atau list dalam suatu paper atau di note di HP saya. Jadwal saya besok hari ini ya, jadi besok itu saya sudah sore sebelum besok saya sudah bikin list Bu Novi kan, besok saya jam sekian sampai sekian ngapain, sekian sampai ngapain dan selanjutnya, sehingga saya berusaha untuk meminimalis ketidak penyimpangan waktu yang cukup besar dengan gitu bikin ya. list itu, sehingga ketika pagi mau berangkat kerja saya baca lagi karena saya tahu bahwa itu adalah kekurangan saya. Oke, jadi intinya ketika kita bercerita kelemahan kita, siapkan juga bahwa kita sudah melakukan sesuatu gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kita sudah benar-benar melakukan, jangan hanya bluffing ya. Iya. Dan tadi juga ketika Anda sudah marketing, itu semua linear. Kayak tadi saya memang punya kemampuan kelebihan komunikatif, networking, juga berteman. Nah, jangan sampai ketika Anda memang memposisikan sebagai seorang marketing dan memang yang di-apply dalam marketing, kelebihan Anda tidak linear. Ya enggak? Nah, misalnya kelebihan Anda adalah suka otak-atik program. Programmer dong kan gitu loh. Ya, jadi nanti mau menyimpulkan bingung dong si pewawancara. Sebenarnya minatnya apa gitu ya, karena nge-match nggak kan gitu dengan kebutuhan. Dengan kebutuhan. Gitu. Karena kan gini, sebenarnya itu kebutuhan pekerjaan di industri itu banyak. Tetapi SDM yang memenuhi kebutuhan itu yang tidak banyak. Benar nggak? Iya, betul. Yang match. Betul, yang dicari kan yang nge-match kan gitu loh. Jadi itu yang dicari oleh perusahaan gitu kan. Jangan sampai cerita Anda mulai awal sampai pertengahan sampai nanti akhir nggak linear. Betul. Gitu. Kalau tadi kelemahan nih. Iya, kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya sudah ya? Sudah, saya komunikatif, suka berkumpul dengan teman-teman untuk networking. Iya. Oke, jadi itu seringkali ditanyakan. Nah, kalau tadi di awal ditanya tentang apa motivasi Anda melamar pekerjaan ini, yang berikutnya adalah apa yang membuat kami layak menerima Anda. Nah, itu sebenarnya masih berhubungan dengan kelebihan tadi itu kan. Dan kemudian mungkin ada ditambahin lagi, kenapa saya layak bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu. Misalnya saya terbiasa dengan under pressure. Sehingga ditarget itu bagi saya adalah hal yang biasa gitu kan. Karena bagi orang marketing, bagi orang operasional, apapun lah itu, target adalah hal yang lumrah. Dengan ketika Anda tidak bisa under pressure, perusahaan akan membuat suatu pendanaan ini masih kurang nih, ya kan? Kalau dia dapat pressure itu masih kurang bisa memberikan suatu solusi dan memberikan suatu pekerjaan yang terbaiknya kan gitu. Oke, berarti sebenarnya intinya itu adalah bagaimana kita ini mengenal diri kita dengan baik gitu ya. Kita melakukan benar-benar self evaluation terhadap diri kita sehingga kita tahu potensi-potensi kekuatan kita apa dan kekurangan kita apa. Seperti itu. Dan yang kedua adalah mencocokkan gitu ya. Kan sebenarnya ini kan kalau kita apply sebuah pekerjaan itu sebenarnya adalah mencocokkan antara apa yang kita miliki dengan perusahaan, kebutuhan perusahaan. Yang kita apply tadi. Betul. Nah, yang ini adalah selain nama pekerjaannya atau nama jenis jabatannya, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang budaya yang ada di sana. Nah, kayak gitu. Jadi budaya, nilai-nilai, pastikan itu juga sesuai dengan diri kita sehingga nilai-nilai yang ada di sana itu kita bisa sambungkan dengan nilai-nilai pribadi kita gitu ya. Dan kita bisa adaptasi dengan hal itu. Betul. Dan itu yang kemudian kita bisa sampaikan, misalnya tadi bekerja under pressure gitu. Nah, nilai-nilai yang ada di perusahaan apa misalnya tentang orientasi terhadap hasil seperti itu. Nah, ini cocok kan gitu. Saya melihat bahwa perusahaan ini punya nilai-nilai, salah satunya adalah orientasi terhadap hasil. Nah, saya seorang yang target oriented yang seperti itu karena itu tadi saya terbiasa bekerja di bawah tekanan. Atau saya menghargai setiap waktu yang ada seperti itu. Jadi pastikan ya semuanya itu ngeling supaya kemudian orang tuh melihatnya sebagai sebuah kesatuan yang seperti snowball, yang makin lama ini cocok, terus gulung lagi, makin cocok, gulung lagi gitu, makin cocok bolanya sehingga kemudian
saya fix mantep nih untuk memutuskan si kandidat ini untuk sebuah posisi yang kami tawarkan. Iya. Gitu. Nah, biasanya berikutnya apa? Gaji ya? Ya, kalau ditanya tentang gaji, betul. Bagi newbie, job seeker yang pasti adalah ketika Anda ditanya gaji, Anda sebutkan bahwa saya akan bekerja sesuai dengan apa ya, gaji yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ini. Sesuai ketentuan lah. Sesuai dengan ketentuan. Sesuai standar perusahaan. Nah, sesuai dengan standar perusahaan itu sih, karena kita nggak punya bergen sama sekali, kita newbie, ya kan? Iya. Nah, Tapi itu kan sih. ada kasus pernah dengar kan beberapa tahun yang lalu, itu mungkin 2 tahunan yang gimana? lalu, yang anak UI kalau nggak digaji 8 juta 10 nggak juta. mau, lah kayak gitu kan. Ada yang seperti itu kan. 3 atau 4 tahun yang lalu kan. Iya, betul. iya, itu kan ada lah yang seperti itu. Betul. Gitu. Ya, akhirnya anaknya di-ban. Ya, tapi memang kenyataannya sebenarnya beberapa fresh grade lulusan perguruan tinggi tertentu Iya. memang mereka terima gajinya sudah di atas, Sudah di atas. Dan biasa sih seperti itu. perusahaan-perusahaan sudah paham sih kan. Sudah Kalau- paham, karena biasanya mereka juga melalui seleksi yang sudah cukup bertahap dengan kandidat-kandidat yang apa ya, yang sudah benar-benar tersaring. Betul. Seperti itu. Jadi biasanya top top 5 atau top 10 dari suatu kampus ya kan. Iya. Di Indonesia itu mereka perusahaan itu sudah paham bahwa untuk kampus A, B, C, D ini yang masuk top itu standarnya sekian, itu pasti sudah tahu kan, gitu. Betul. Misalnya Anda sebut ya saya sesuai dengan ketentuan perusahaan. Jadi ketentuan perusahaan itu adalah akan lebih dari UMK atau MR kan gitu loh. Untuk lulusan dari kampus ini tuh perusahaan sudah punya listnya sih. Jadi tidak perlu menyebutkan angka yang sangat tinggi atau gitu kan. Bahkan ada pernah sih saya ngalamin bahwa anak fresh grade dia itu melamar untuk menjadi seorang manajer. Iya. Ya nggak apa-apa, manajer toko. Ya kan, jadi itu sih cara menjawabnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, jadi tentang gaji sudah aman ya. Kita Fasilitas. Ya, gaji, fasilitas misalnya seperti itu. Nah, Tapi untuk level manajer perlu nggak kita sebut? kalau level manager menurut saya perlu, Kita karena perlu sudah menyebut. punya bargaining power ya. Betul. Sudah punya bargaining power dari pengalaman sebelumnya. Betul. Tapi kalau kita masih fresh grade, maka mau nggak mau kita mengikuti standar yang ada di perusahaan, kecuali kita punya prestasi-prestasi lain yang kemudian kita bisa sampaikan untuk memperkuat bargaining kita tadi itu. Jadi kita sudah posisi leader lah, let's say misalnya senior supervisor ke atas, kita berhak untuk menetapkan suatu harga, Ya. ya kan, rupiahnya lah kan gitu loh, Rupiahnya. dari apa yang harus kita dapatkan kan gitu loh. Oke. Dan yang ini biasanya ini kan ketika menutup, si interviewer akan bertanya, Iya. apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan kayak gitu. Jadi tanyakan terkait dengan supporting tadi itu, kemudian budaya kerja di perusahaan ini seperti apa? Ya, mungkin lebih berjelas lagi. Saya dengar di sini budaya kerjanya adalah tentang Gini. misalnya apalah MCI lah, MCI itu mungkin singkatan dari apa kayak gitu ya. Nah, atau akhlak atau apa. Nah, bisa saya mungkin dijelaskan di sini implementasinya seperti apa selama ini. Atau jam kayak gitu. kerja, Ya, gitu kan. Kan ada kalau beberapa jenis perusahaan yaitu menerapkan fleksibel hour. gitu. Ya, itu sekarang Jadi, pasti ditanyakan ya betul. sama anak-anak sekarang. ada yang ada batasannya, misalnya fleksibel hour itu maksimum masuk jam kerjanya berapa. Ya. Bukan berarti Anda masuk jam 1 siang nggak apa-apa kan. Ya, ada kan pokoknya misalnya sehari 8 jam kerja. Nah, mau datang jam 7 pokoknya 8 jam kerja, 8 jam kemudian bisa pulang. Mau datang jam 9 ya dihitung aja 8 jam kemudiannya seperti Biasanya apa. ada batasan maksimum. Oke, di sini flexible hour, tapi maksimum Anda masuk adalah jam 10 gitu kan. Bisa seperti itu. Seperti itu. Nah, itu bisa Anda tanyakan juga. Atau misal terkait dengan ini kan juga ada rencana mungkin kan kota-kota besar metropolitan Jakarta, Surabaya terkait dengan pengaturan jam kerja kantor kan. Ya, ya. Isunya kan seperti itu Ya. karena untuk traffic. Nah, itu juga bisa Anda tanyakan kan gitu loh. Ya, yang sekarang yang paling umum tuh adalah berapa hari saya boleh WFH. Oh iya. Dan ada juga perusahaan tipikal BFO, BFA, BO, BFH Iya. kan gitu loh. Apakah ini bisa dikerjakan remote? Nah, itu juga pertanyaan-pertanyaan yang sekarang sering ditanyakan. Betul. Kayak gitu. Itu jadi hal yang seperti yang bisa Anda lakukan ketika Anda melalui tahapan interview pekerjaan. Satu lagi, Apa? menanyakan tentang
tahapan ini, rangkaian tahapannya ini apa saja. Oke. Ya, sehingga kita juga bisa prepare. Ya, setelah ini kita apa? nunggu informasinya berapa lama, akan ada tahapan apa lagi berikutnya, seperti itu. Karena tidak semua perusahaan menginformasikan tahapannya Iya. apa saja. Interview Ada yang ini- jelas di state seperti itu, Betul. tetapi ada juga yang tidak. Tergantung dari kondisi masing-masing. Karena biar kita tidak terlalu menunggu. Iya, kita nggak terlalu menunggu. Kita Karena tahu. kadang si pihak interviewnya itu kelupaan menyebutkan tahapannya kan, gitu. Iya, Kita iya. Jadi bisa menanyakan ini untuk itu. kepentingan kita sendiri sebagai Iya, pelamar. misalnya setelah ini akan ada tes apa lagi yang dilakukan kan gitu. Iya. Karena kan Anda yang sudah bekerja kan juga perlu meluangkan waktu untuk itu. Iya, iya. Bagi yang sudah bekerja tapi mencari pekerjaan lainnya kan gitu loh. Oke. Ya, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya. Itu tips dari kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam wawancara dan bagaimana kita menjawabnya Betul. supaya kemudian jawaban kita lebih diterima alasannya oleh si pewawancara. Yang pasti adalah ketika wawancara sikap Anda juga harus sikap yang nyaman, Ya. tapi bukan gelendek gitu Ya, kan. nyaman, tetap sopan, Betul. menunjukkan etika, pergaulan yang baik. Terus komunikasi yang diungkapkan adalah komunikasi yang humble. Ya, Jangan ketika Anda ditanyain kelebihannya, komunikasinya bukan komunikasi yang humble, tapi komunikasi yang songong. Loh, saya tuh pernah dapat ini loh. Ya benar ya. Iya, Dan iya. beberapa kami menemuin itu. ya mungkin beberapa posisi cocok untuk itu ya, tapi kebanyakan pewawancara nggak suka. Nah, makanya keberhasilan atau prestasi tidak perlu diungkapkan dengan nada yang menyombongkan diri, Iya, ya kan. iya. Tapi dengan humble pun Anda bisa menunjukkan bahwa Anda berprestasi. Oke, Itu ya. oke. Sudah cukup? Iya. Sudah panjang. Jadi itu biasanya interview kerjaan yang akan ditanyakan oleh para interview kerja untuk level biasanya beginner ya, itu ya. Iya. Jadi, kalau level manajer ke atas sudah beda lagi kan. Gitu. Iya, pasti lebih track record yang akan ditanyakan. Iya, itu sih Entokers. Jadi terima kasih untuk Wislax Hotel. Lokasinya kembali lagi di Surabaya, Western Surabaya, Surabaya Barat. Dan lingkungannya sangat oke. Kita juga tadi melihat banyak orang lalu lalang Ya, ini bisnis. lingkungan bisnis, lingkungan pendidikan juga gitu. Kuliner, Lengkap tak? lapangan olahraga, ada lapangan golf dan sebagainya di sekitar sini. Nah, juga ada gym sih di sebelah situ kan. Oh iya, betul. Jadi Anda setelah nge-gym, mau ngopi di sini, nongkrong di sini juga bisa. Dan kalau Anda mau ada bisnis di Surabaya Barat, ini salah satu pilihan karena ini hotel bintang 5. Ya. Dan fasilitas juga standar bintang 5. Anda mau spa juga bisa, ya kan? Oke. Nah, jadi ini salah satu pilihan terbaik ketika Anda menginap di kawasan Surabaya Barat. Oke. Itu ya. Jangan lupa Ya. untuk like, komen, dan Subscribe serta share informasi ini supaya banyak lagi yang mendapatkan manfaat. ya. Oke, itu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber Entok lainnya yang dengan profesi yang menarik lah gitu kan, dan juga materi dari kami berdua tentang tips untuk berkarir bagi anak-anak muda yang sedang kuliah mau lulus ya kan, Ya. atau juga sedang meniti karir. Dan memantapkan karir. Iya, oke, gitu ya. Sampai jumpa.